Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas ikatan kimia, part yang kedua, yaitu contoh soal dari ikatan ion. Tonton terus video ini sampai akhir. Kita langsung ke contoh soal ikatan ion. Yang pertama, jelaskan pembentukan ikatan ion antara unsur 11Na dengan 17Cl. Jadi sebelum kita menggambar proses pembentukan ikatan ion, kita buat dulu konfigurasi elektronnya ya. Kita buat pakai model atom Bohr aja. Jadi di sini 11Na, berarti kalau pakai Bohr berarti 281 gitu ya. Terus kalau 17Cl berarti 287 seperti itu ya. Lalu kita identifikasi berapa elektron valensinya. Kalau Na 1 ya, atau Cl 7. Oke, sebenarnya seperti ini. Kalian tidak perlu membuat konfigurasi elektron seperti ini kalau kalian sudah hafal golongannya. Kalau kalian sudah hafal Na itu golongan 1A, Cl itu golongan 7A. Yang penting dari sini kan kita cuma ambil elektron valensinya. Na itu 1, Cl itu 7. Kalau kalian sudah hafal golongan, nggak perlu bikin gini. Langsung ke tahap berikutnya, gitu ya. Nah, tahap berikutnya adalah kita gambar lambang Lewis. Masih ingat tadi? Lambang Lewis adalah lambang unsur disertai dengan elektron valensinya. Berarti di sini ada Na, lalu elektron valensinya Na kan 1, berarti ada 1 elektron di sini. Oke. Terus Cl ada 7 ya. Tapi gini, saya gambarnya simbol elektronnya bukan bulat seperti ini, saya bedakan. Misalkan saya pakai silang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya kasih simbol silang agar kalian paham ini elektronnya nanti miliknya siapa, miliknya Na atau miliknya Cl, gitu ya. Nah, selanjutnya seperti ini. Bagaimana proses ikatan ion terjadi? Kita lihat. Na ini kan elektron valensinya 1. Masih ingat ya, waktu penjelasan di kestabilan unsur, kalau elektron valensinya 1, maka agar stabil dia melepas 1 elektron. Jadi 1 elektron ini dilepas. Gitu kan? Sedangkan Cl itu 7. Unsur dengan elektron valensi 7 itu cenderung menerima 1 elektron. Berarti Na melepas 1 elektron, Cl menerima 1 elektron. Berarti pas 1 elektron dari sini diserahkan ke sini. Ngerti ya? Sehingga elektronnya Na pindah ke Cl menjadi seperti ini. Na sudah tidak punya elektron valensi lagi ya, jadi dia bermuatan positif. Karena kan melepas 1 elektron bermuatan positif. Terus Cl, dia punya 7 elektron milik dia sendiri, terus ada 1 elektron yang dikasih sama Na, berarti seperti ini. Oke? Jadi di sini Cl-nya karena menerima 1 elektron itu bermuatan negatif. Lambangnya seperti ini. Jadi kita kasih kurung kotak. Kita kasih tanda minus, artinya dia sudah menerima 1 elektron. Oke? Maka, antara Na plus dan Cl min ini terjadi gaya tarik menarik. Gaya tarik menarik karena yang satu bermuatan positif, yang satu bermuatan negatif, menjadi NaCl. Gitu ya. Ini adalah proses pembentukan ikatan ion dari Na dan Cl. Lalu, ada cara kedua untuk menjelaskan pembentukan ion antara Na dan Cl seperti ini. Na itu kan elektron valensinya 1, jadi dia melepas 1 elektron. Kita tulis seperti persamaan reaksi gitu ya. Na melepas 1 elektron, berarti menjadi Na plus E min. Artinya ini cara bacanya adalah atom Na menjadi ion Na plus ditambah elektron, karena dia melepas elektron. Kalau melepas elektron, maka elektronnya ada di ruas kanan, gitu ya. Nanti untuk yang Cl nanti menerima elektron, elektronnya ada di ruas kiri. Jadi yang Cl seperti ini, Cl ditambah E min menjadi Cl min. Artinya apa? Cara bacanya adalah atom Cl menerima 1 buah elektron menjadi ion Cl min. Jadi ini disebut juga dengan reaksi pengionan dari Na dan reaksi pengionan dari Cl min. Oke. Nah, selanjutnya 2 reaksi ini bisa kita jumlah. Nah, kita jumlah. Nah, karena elektron yang dilepas sama yang diterima ini sudah sama, jadi bisa kita coret ya. Anggapannya gini, kalau di matematika, tanda panah ini seperti sama dengan. Kalau plus E di kiri, di kanan ada plus E juga, berarti kan boleh dicoret, gitu ya. Ini kita coret, sehingga kalau kita jumlah, berarti Na plus Cl. Karena yang di ruas kiri kan Na plus Cl. Terus tanda panah, yang di kanan Na plus sama Cl min, berarti Na plus Cl min. Kalau berikatan membentuk NaCl. Jadi ini ditambah ini seperti kalau kalian belajar di matematika tuh kayak dieliminasi gitu ya, kan ditambah atau dikurangi. Kalau ini pasti ditambah. Cara menambahkannya ya seperti biasa. Ruas kiri pada persamaan yang pertama ditambah ruas kiri pada persamaan yang kedua, ruas kanan pada persamaan yang pertama ditambah ruas kanan pada persamaan kedua. Dengan sebelumnya jangan lupa elektronnya dicoret. Elektron dicoret ini menunjukkan jumlah elektron yang dilepas sama dengan jumlah elektron yang diterima. Oke?
Jadi kita juga bisa pastikan elektron yang dilepas oleh Na diterima oleh Cl. Seperti itu. Karena itulah ikatan ion terjadi karena serah terima elektron. Di sini Na menyerahkan elektron ke Cl. Na menjadi ion bermuatan positif dan Cl menjadi ion bermuatan negatif, dan antara muatan positif dan negatif itu saling tarik-menarik. Gaya tarik-menarik ini disebut ikatan ion. Oke, paham sampai sini? Kita ke contoh soal berikutnya. Jelaskan pembentukan ikatan ion antara unsur 12 Mg dengan 35 Br. Sama seperti soal sebelumnya, kita buat konfigurasi elektron model atom Bohr dari masing-masing unsur. 12 Mg berarti konfigurasinya 2, 8, 2. Gini ya. 35 Br, 2, 8, 10 ya. 10, 18, sudah 28, kurang 7 ya. Jadi 2, 8, 18, 7. Jadi elektron valensinya Mg itu 2, elektron valensinya Br itu 7. Berikutnya kita gambarkan lambang Lewis. Lambang Lewisnya Mg 2 elektron. Misalkan di sini sama di sini. Ini ya. Kemudian Br. Br ada 7. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ya. Nah, lalu seperti ini. Mg agar stabil, dia kan elektron valensinya 2. Berarti agar stabil dia harus melepas 2 elektron. Tetapi di sisi yang lain, Br ini elektron valensinya 7. Jadi yang bisa diserahkan ke Br itu cuma 1. Yang ini misalkan diserahkan ke sini. Terus yang ini diserahkan ke siapa? Nah, kalau kalian mendapatkan kondisi seperti ini, kita tambahkan lagi unsur lainnya. Yang perlu ditambahkan apa? Br kan, karena tadi kan Mg diserahkan ke siapa nggak tahu. Jadi Br-nya kita tambahkan 1 lagi di sini. Kita gambar Br, sama kita gambar 7 elektron valensinya. Lalu elektron yang dari sini diserahkan ke sini ya. Elektron yang dari sini diserahkan ke sini. Jadi sudah pas sekarang. Jadi satu unsur Mg memberi 2 elektron, masing-masing sebuah elektron ke masing-masing atom Br. Ngerti ya? Sehingga akan menjadi Mg-nya kan melepas 2 elektron, berarti Mg12. Lalu Br-nya di sini kan dia menerima 1 elektron dari Mg. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lalu ada 1 tambahan di sini. Nah, Br yang bawah juga kayak gitu. Br 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terus gini. Nah, antara yang atas sama yang bawah ini kan sama. Jadi boleh disederhanakan. Disederhanakan menjadi seperti ini. Yang bawah dihapus saja. Lalu yang di atas kita kasih tanda 2. Ini dikasih kurung kotak gini. Min, gitu ya. Artinya 2 Br min. Kita kasih tanda plus di sini. Menunjukkan kalau Mg2 plus 2 Br min, gitu ya. Menjadi seperti ini. Jadi di sini Mg-nya kan ada 1 tapi Br-nya ada 2. Angka 2 di sini, ya, angka 2 di sini kalian pindahkan ke kanan bawahnya Br. Jadi gini, kalau di depannya nggak ada angka apa-apa, maka biarkan Mg gitu ya. Tetapi kalau di depannya ini ada angka, kalian harus pindahkan angka ini ke kanan bawah. Jadi kalau kalian tulis, rumus molekulnya adalah Mg Br 2. Ngerti ya? Jadi angka 2 di sini pindah ke kanan bawah. Di sini, Br2. Artinya di sini jumlah atom Mg-nya ada 1, jumlah atom Br-nya ada 2. Rumus molekulnya MgBr2. Oke? Kita ke cara yang kedua, yaitu cara yang pakai reaksi-reaksi elektron itu. Kita mulai dari Mg, jadi Mg di sini melepas 2 elektron. Kalau melepas 2 elektron kan elektronnya di ruas kanan, masih ingat ya di soal sebelumnya. Tapi sekarang bukan 1 yang dilepas, tapi 2. Kalau 2 yang dilepas, nulisnya gimana? Gini, Mg, tanda panah, Mg2 plus 2 elektron. Ini artinya satu atom Mg atau satu unsur Mg ini melepas 2 elektron menjadi ion 2+. Mg menjadi Mg2+ plus 2E-. Lalu Br-nya gimana? Br kan menerima 1. Berarti Br ditambah E- menjadi Br-. Nah, lalu seperti ini. Sebelum kita jumlahkan 2 reaksi atas dan bawah ini, kita harus hilangkan elektron. Nah, tapi gini, di atas ini elektronnya 2 buah di kanan. Sedangkan di bawah ini elektronnya 1 buah di kiri. Elektron harus dihilangkan, atau dengan kata lain harus dieliminasi. 2 dan 1 KPK-nya berapa? KPK-nya 2 kan? Kalau kalian buat eliminasi berarti kan dikali 1, yang bawah dikali 2, seperti itu kan? Kalau dikali 1 berarti kan tetap Mg menjadi Mg2 plus 2E-. Yang dikali 2 ini bukan elektronnya saja, tapi semuanya juga dikali 2. Berarti kita tulis di sini 2Br plus 2E- menjadi 2Br-. Itu ya. Kalau sudah sama, baru kita jumlahkan.
elektron sudah bisa kita coret ya, karena di ruas kiri 2 elektron, di ruas kanan juga 2 elektron. Maka hasilnya Mg plus 2Br menjadi Mg2 plus 2Br min. Menjadi, nah, sama seperti tadi, Mg di sini nggak ada angka di depannya. Angka depan ini koefisien kan, nggak ada koefisiennya, berarti Mg. Lalu, Br ada angka di depannya 2, pindah ke kanan bawahnya, berarti Mg Br2. Jadi sama ya, jawaban pakai cara yang pertama sama cara yang kedua. Jadi cara yang pertama ini namanya proses pembentukan melalui struktur Lewis. Kalau cara yang kedua ini proses pembentukan melalui reaksi pengionan. Tapi hasilnya sama, sama-sama Mg Br2. Oke? Kita ke contoh soal berikutnya. Jelaskan pembentukan ikatan ion antara unsur 20 Ca dengan 16S. Sama, kita buat konfigurasi elektronnya dulu. 20 Ca itu berarti 2, 8, harusnya kan 10 ya. Tapi ingat ya, karena elektron terakhir itu maksimal 8, maka harus turun. Berarti ke 8 sama 2. Masih ingat ya ini ya? Terus 16S berarti 2, 8, 6 gitu ya. Jadi elektron valensinya Ca ini 2, elektron valensinya S ini 6. Kita buat lambang Lewisnya. Lambang Lewisnya Ca itu 2 elektron, berarti misalkan ini sama ini, gini ya. Lalu lambang Lewisnya S itu 6 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gini ya. Nah, terus Ca ini kan elektron valensinya 2. Jadi cara memperoleh kestabilannya adalah melepas 2 elektron. Sedangkan S ini 6 kan elektron valensinya. Jadi cara mendapat kestabilan menerima 2 elektron. Yang satunya melepas 2 elektron, yang satunya menerima 2 elektron. Berarti sudah pas, nggak perlu ditambah-tambahi lagi. Yang ini dikasih ke sini, yang ini dikasih ke sini. Jadi pas ya, menjadi seperti ini. Ca-nya kan melepas 2 elektron, jadi Ca2+, plus, sedangkan S-nya menerima 2 elektron, menjadi seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian dikasih 2 sama Ca. 1, 2. Elektronnya jadi 8 ya. Kita kasih kurung kotak. 2 min. Ingat ya, karena menerimanya 2. Menerima 2 elektron menjadi bermuatan negatif 2 atau 2 min. Menjadi, di sini Ca kan 1. S juga 1. Jadi CaS, nggak ada angka yang di depan Ca atau di depan S yang pindah ke kanan bawah itu. Jadi langsung aja CaS. Oke, berikutnya kita ke reaksi pengionannya. Kalau dari reaksi pengionan, Ca melepas 2 elektron, sehingga menjadi Ca2+, plus 2 elektron. Ini ya. Sedangkan S itu menerima 2 elektron, berarti plus 2 elektron, menjadi S bermuatan 2 min. Oke. Nah, di sini elektron di ruas kiri dan di ruas kanan sudah sama-sama 2, jadi nggak perlu dikali-kali lagi seperti soal sebelumnya. Langsung kita jumlahkan di sini. Oke, 2 elektronnya kita coret, langsung kita jumlahkan. Ruas kirinya ada Ca sama S ya. Kemudian ruas kanannya ada Ca2+, sama S2-. Bergabung menjadi CaS. Nggak ada angkanya, karena angka di depannya ini nggak ada. Ngerti ya? Kita ke soal berikutnya. Jelaskan pembentukan ikatan ion antara unsur 13Al dengan 8O. Kita buat konfigurasi elektronnya dulu. 13Al berarti 2, 8, 3. Gini ya. 8O berarti 2, 6. Ya kan? Elektron valensinya Al 3, elektron valensinya O 6. Kita gambarkan lambang Lewisnya. Al ada 3. Berarti Al kita kasih 1, 2, 3, ini ya. Lalu ada O di situ. O ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gini kan? Lalu elektronnya Al kita serahkan ke O. Ini ke sini. Yang ini ke sini. Duh, terus ada yang kurang di sini. Ini diserahkan kemana? Berarti O harus nambah lagi kan? Agar bisa menerima elektron tersisa dari Al. Kita tambahkan lagi di sini O. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gini ya. Elektronnya Al dari sini dikasih ke sini. Nah, tapi kalau dikasih ke sini, elektronnya O masih kurang. Karena kan O butuh menerima 2 elektron. Sedangkan dari Al yang sini cuma 1. Berarti Al-nya kita tambahkan lagi di sini. Al ada 3 lagi. 1, 2, 3. Elektron yang di sini diserahkan ke sini untuk menggenapi. O-nya jadi 8 kan. Tapi sisa lagi Al-nya. Berarti tambahkan lagi O. Sampai pas gitu ya. Jadi tambahkan terus sampai pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Elektron yang ini berarti ke sini. Dan yang ini ke sini. Sudah pas kalau gini ya. Jadi di sini akan menjadi 2Al13. Karena Al13-nya ada 2. Ini Al3+, ini Al3+. Berarti kan 2Al3+. Terus di sini kan ini O-nya menerima 2. Berarti kan O2-. O2-nya ada berapa ini? Ada 3. Berarti plus O-nya kita gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus elektron yang diserahkan dari Al berarti 1, 2. Gini ya. Kurung kotak. 2-. Kita kasih 3. Jadi 3O2-. Terus bagaimana rumus molekulnya? Ingat tadi, angka yang di depan ini akan pindah ke kanan bawah dari unsurnya. Berarti yang Al kan angkanya 2. Berarti Al2. Gini. Lalu O-nya itu kan 3 angka di depannya. Pindah ke kanan bawahnya. Berarti O3 seperti ini. Jadi rumus molekulnya Al2O3. Oke? Kita buat reaksi pengionannya. Kalau reaksi pengionannya gini. Al kan melepas 3 elektron. Berarti menjadi Al3+ plus 3 elektron. Sedangkan O kan menerima 2 elektron. Berarti O plus 2 elektron menjadi O2-. Ruas kiri elektronnya 2, ruas kanan elektronnya 3. KPK-nya 6. Agar mengeliminasi elektron, kita harus kali 2 kali 3. Ini ya. Yang atas kali 2 berarti 2Al menjadi 2Al3+ plus 3 kali 2 berarti 6 elektronnya. Yang bawah 3O plus 6 elektron menjadi 3O2-. Di ruas kiri dan kanan sudah sama-sama 6 elektron. Kita jumlahkan. 6 elektronnya dicoret sehingga 2Al plus 3O menjadi 2Al3+ plus 3O2-. Sehingga rumus molekulnya akan menjadi Al2O3. Sama ya seperti metode yang pertama ya, Al2O3. Soal berikutnya, jelaskan pembentukan ikatan ion antara unsur 19K dengan 7N. Kita buat lambang Lewisnya. 19K berarti 2, 8, harusnya kan 9 ya, tapi nggak boleh dari 18 turun ke 8, berarti 8, 1, gini. 7N berarti 2, 5, ya kan? Artinya elektron valensinya K ini 1, elektron valensinya N ini 5. Kita gambar lambang Lewisnya. K di situ 1 elektron, berarti gini aja. N itu 5, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Gini kan? 1 elektron dari K diserahkan ke N. Nah, tapi di sini, N ini kan 5. Elektron valensi 5 butuh 3, agar bisa stabil, bisa seperti gas mulia. Di sini cuma dikasih 1, artinya K-nya harus kita buat lagi, kita tambahkan lagi. Elektronnya diserahkan ke N, berarti gini. Masih kurang 1 lagi N-nya. Tambahkan K lagi di sini. Serahkan ke sini. Nah, seperti ini. Berarti akan menjadi K-nya ada 3 kan? 3K plus. Karena ini kan K yang melepas 1 elektron, berarti K plus, K plus, K plus. Berarti totalnya 3K plus. Plus, N-nya ada 5. Tapi sudah dikasih sama K 1, 2, 3. Gini ya. Kasih kurung kotak. Berarti muatannya berapa? Karena menerima 3, berarti 3-. Sehingga akan menjadi angka 3 di depannya K pindah ke kanan ya. Berarti K3, N-nya cuma 1, jadi K3N. Seperti itu. Oke? Kalau reaksi pengionannya sama seperti soal-soal sebelumnya. K melepas 1 elektron, berarti K plus sama elektron. Gini ya. Lalu N menerima 3 elektron. N plus 3E- menjadi N 3-. Elektron di kiri ada 3, di kanan ada 1, berarti KPK-nya 3 kali 3 kali 1. Gini ya. Jadi 3K menjadi 3K plus 3E-. Dan yang bawah N plus 3E- menjadi N 3-. Kita jumlah, elektronnya dicoret. 3K plus N menjadi 3K plus N 3-. Hasilnya adalah K3N. Sama ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.